Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Monika Rayas, NPM 19200, mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Dr. Sanijar Febri Haryati, RSHMH, dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah ketatanegaraan di Indonesia, di mana terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada sistem pra-kemerdekaan. Yang kedua, ada sistem pasca kemerdekaan. Dan yang ketiga, ada sistem era reformasi. Nah, sistem pra-kemerdekaan itu adalah saat-saat di mana Indonesia itu belum mendapatkan kemerdekaannya, yaitu saat-saat di mana Indonesia masih dijajah. Terbagi menjadi 2, yaitu zaman penjajahan Belanda dan yang kedua, zaman penjajahan Jepang. Zaman penjajahan Belanda. Jadi, pada tahun 1596, Belanda dengan dipimpin Cornelis de Houtman datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Namun, Belanda diusir oleh warga Banten karena bersikap angkuh. Nah, kemudian pada tahun 1598, Belanda datang lagi untuk menguasai atau menjajah Indonesia yang pada saat itu sebagai penghasil rempah-rempah. Dan akhirnya, pada tahun 1602, Belanda berhasil menjajah Indonesia dengan membentuk VOC. Belanda juga memberlakukan sistem kerja rodi yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Kerja rodi. Kerja rodi adalah kerja paksa, kerja tanpa upah, kerja tanpa istirahat, kerja tanpa membantah. Bisa dibilang saat-saat itu adalah saat-saat paling terkelam bagi masyarakat Indonesia. Rakyat benar-benar dipaksa untuk bekerja terus-menerus tanpa istirahat, tanpa mengenal lelah, tanpa membantah, dan tidak memperoleh hasil atas apa yang telah mereka kerjakan. Untuk istirahat pun sangat sulit. Setelah hampir 200 tahun berkuasa, akhirnya pada tahun 1799, VOC bangkrut dan bubar. Akhirnya, pada tahun 1942, Belanda dikalahkan oleh Jepang, dan akhirnya Indonesia pun jatuh ke tangan Jepang. Masa penjajahan Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang menguasai Pulau Jawa. Jepang menganggap Indonesia sebagai saudara tuanya. Pada mulanya, kedatangan Jepang juga bersifat baik. Tetapi lama-kelamaan, Jepang bertindak sewenang-wenang. Rakyat Indonesia diminta kerja paksa. Kerja rumusa. Kerja rumusa adalah rakyat diminta untuk menanam padi, jagung, dan jarak. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia dengan membentuk beberapa organisasi. Yang pertama, Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Yang kedua, Heiho, Pembantu Prajurit Jepang. Dan yang ketiga, PETA, Pembela Tanah Air. Dan akhirnya, pada tahun 1945, Jepang menyerah karena adanya 2 kejadian besar yang merugikannya. Yang pertama, pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua, pada tanggal 9 Agustus 1945, Uni Soviet juga melancarkan penyerbuan mendadak ke koloni Jepang di Manchuria yang melanggar fakta netralitas Soviet dan Jepang. Senjata yang paling ampuh dalam Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan Nah, sedangkan sistem pasca kemerdekaan adalah saat-saat di mana Indonesia sudah mendapatkan kemerdekaannya, tetapi Indonesia masih mencari dan menyesuaikan sistem pemerintahan mana yang dirasakan cocok dan sesuai dengan kehidupan berbangsa di Indonesia. Jadi, pada zaman ini terjadi pergantian sistem pemerintahan sebanyak 5 kali, artinya terdapat 5 periode pada zaman ini. Yang pertama ada periode Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua ada periode RIS dari 1949 sampai 1950. Yang ketiga ada periode Undang-Undang Dasar sementara dari tahun 1950 sampai 1959. Yang keempat, ada periode Orde Lama dari tahun 1959 sampai 1965. Dan yang terakhir, ada periode Orde Baru dari 1966 sampai 1998. Yang terakhir, ada zaman reformasi. Jadi, pada zaman ini ada beberapa ciri pokok yang menandakan masa reformasi. Yang pertama, pengangkatan B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Yang ketiga, masalah dui fungsi ABRI. Yang keempat, reformasi bidang hukum. Yang kelima, sidang istimewa MPR. Yang keenam, pemilu tahun 1999. Yang ketujuh, sidang pemilu tahun 1999. Nah, jadi itu adalah rentetan peristiwa dari sejarah ketatanegaraan Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengingat semua kejadian itu untuk menghargai jasa pahlawan kita. Terima kasih semuanya udah dengerin. Semoga membantu. Assalamualaikum.